korupsi di Sumatera Utara tahun 2020 ini dibandingkan dengan 2019 bagaimana? Oke, baik para pembaca kita. Siang ini kita kembali bertemu di acara Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Hari ini bersama Bang Ibrahim, sarjana hukum, Badan Pekerja dari Sahdar, Sentra Hak Dasar, Sentra Advokasi Hak Dasar, Rakyat. Tema kita adalah refleksi tentang hak dasar oleh masyarakat, yang dalam ini apa yang menjadi konsentrasi perhatian dari Sahdar. Sekaligus nanti kita juga mempertanyakan tentang transparansi anggaran COVID-19 di Sumatera Utara yang beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan oleh kawan-kawan di Sahdar, sehingga ini menjadi perhatian masyarakat. Kok anggaran yang seharusnya bisa ditransparansikan ternyata sampai sekarang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Baik, tanpa memperapatkan waktu lagi, kita akan berbincang dengan Pak Ibrahim. Sebenarnya apa sih yang menjadi konsentrasi perhatian Sahdar dalam untuk apa yang menjadi perhatian Sahdar tahun 2020 sebenarnya itu yang paling, kalau kita tahu ini paling penting kami lakukan itu sebenarnya penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Jadi Sahdar punya program serta tapi ya, pastinya ada yang menjadi prioritas di kala tahun ini ya. Kami fokus untuk memantau penanganan pandemi. Lalu ada penanganan kasus korupsi di pengadilan dan beberapa penguatan masyarakat di tingkat lokal Sumatera. Nah, kalau di tahun dulu kita sempat berkaitan dengan masalah dana kesehatan BPJS, kasus obat-obatan yang juga sempat rilis bersama. Jadi untuk tahun ini Sahdar fokus di penanganan pandemi, pemantauan, kita fokus juga sebenarnya tahun ini untuk menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan penanganan bansos COVID-19. Menarik tadi ada dua item yang kita tangkap. Pertama soal pemantauan penggunaan dana pandemi dan masalah korupsi. Nah, dalam pantauan sentra advokasi untuk hak dasar ini, tingkat korupsi di Sumatera Utara tahun 2020 ini dibandingkan dengan 2019 bagaimana? Kalau dari data pemantauan yang telah kita lakukan, ini kan berdasarkan data. Sahdar itu setiap tahunnya melakukan pemantauan di pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri. Jadi acuan data yang kami gunakan itu kasus-kasus yang telah diungkap oleh pemerintah. Kalau dari data yang muncul sebenarnya tahun ini kasus korupsi itu sebenarnya menurun secara penanganan dari tahun sebelumnya. Tapi penurunan ini kita lihat bukan terjadi karena kasus yang semakin ada. Artinya ada perbaikan sistem. Tapi kita duga terjadi karena penanganan kasus korupsi yang semakin meluas dan tingkat kasus yang dibawa oleh penegak hukum ke pengadilan juga semakin rendah. Akan perbaikan sistem karena kenapa bisa terjadi? Karena di tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun ini kita selalu melihat rata-rata grafik kasus korupsi itu cukup tinggi. Bisa pertama itu ada 170 register bisa ada. Tapi di tahun 2 tahun terakhir ini menurun dari
2020 ada 83 registrasi. Dulu ada 83 registrasi sudah sampai di PJB ya. Tadi dikatakan secara sistem hukum memang belum berjalan bagus. Kalau secara global secara Indonesia bagaimana? Memang menurun. Kalau data dari sisi ini belum. Jadi mungkin beberapa tahun terakhir kita melihat biasanya penurunan itu ada pola. Kita menemukan pola penurunan kasus itu ketika tahun politik berlangsung. Jadi misalnya di 2014, Ya. di 2010 itu memang selalu jadi penurunan, tapi akan menurun penanganan. Karena penegakan hukum itu mungkin malah di tahun itu fokusnya pada penanganan pilkada atau pemilihan pemilu internasional. Oh, ini berarti menjadi sebuah tren ya? Iya. Kalau tidak tahun politik, katakan 2015, itu memang menurun. 2014 akan menurun, Menurun, ya. 16, 17, 18 dia akan Naik, ya. 18, 19 turun. Atau itu mungkin fokus penegakan hukum konsentrasi ke pilkada atau Kalau kita duganya itu karena penegak hukum di tahun-tahun itu mungkin menahan diri, ya. Melakukan pemeriksaan, pasti tiap tahunnya itu ada laporan. Kita aja menerima laporan, pasti penegak hukum pasti menerima laporan. Cuman memang di tahun-tahun tertentu, kalau yang kita pahami, penegak hukum akan menahan diri untuk melakukan pemeriksaan. Karena di tahun politik banyak permainan politik yang melakukan dari sama calon. Jadi kalau kita juga di 2019-2020 ini menurun karena kita sedang di masa-masa tahun politik. ada pemilu, ada pilkada. Iya, jadi kalau kita lihat polanya masih kayak gitu. Setiap tahun politik penegakan hukum akan menurun dan stresnya nanti naik lagi setelah melewati masa-masa pemilu dan pilkada. Dalam investigasi yang dilakukan Sahada sendiri, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, apakah ada berkaitan dengan kolaborasi antara legislatif dengan eksekutif atau kejaksaan dalam rangka menyalahgunakan kewenangan itu? Gimana? Kalau misalnya ditanya apakah ada keterkaitan antara korupsi dengan legislatif dengan kejaksaan, ya kami bilang ada pasti. Buktinya mana? Itu buktinya di kasus Gubernur Gatot Pujo jelas di mana Gatot Pujo memberikan suap kepada anggota DPR, di mana dia adalah eksekutif pemerintah, memberi suap kepada legislatif, dan suap itu juga sampai ke tingkat pelaksana hukum penegakan hukum. Itu ada pengadilan yang dimana ada hakim yang tertangkap di situ. Artinya ya korupsi itu kalau memang benar-benar di dalam dan serius melakukan pendidikan itu, pasti dia akan sangat berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan. Artinya ada keseimbangan kejahatan di situ, makanya korupsi bisa terus. Jadi artinya memang ada sebuah sistem yang terbangun antara eksekutif, legislatif, eksekutif, pasti penegak hukum, pemerintah dan anggota DPR berkaitan. Karena ini kita lihat sebagai keseimbangan kejahatan yang terus terjadi. Nah sebenarnya kalau melihat di mana salahnya dalam penindakan atau pencegahan kasus korupsi? Kok setiap hari kita melihat ada saja korupsi? Padahal kita melihat setiap tahun itu setiap tanggal 9 Desember itu harus selalu ada kita lihat hak kordi hari korupsi dunia ditandai dengan fakta integritas yang dilakukan oleh kepala daerah dengan kadis-kadisnya, ya kan? Nah, tapi ternyata kita lihat korupsi terus berlangsung. Ini sadar sendiri ya. Sebenarnya di mana salah? Kok masih ada korupsi? Apakah ini sistem yang salah atau memang kebiasaan kita dulu karena kita mental dari kejadian Belanda sehingga harus menjaga putih sadar sendiri pernah nggak melakukan investigasi atau apalah yang kita penelitian terhadap perilaku korupsi? Pernah. Jadi bisa kita jawab di tahun 2015
15, 16, 17. Sadar itu pernah melakukan penelitian terkait hubungan keuangan partai politik, keuangan partai politik dan pemantauan pemilu kada. Itu dari penelitian tersebut kita punya pandangan kenapa korupsi terus terjadi. Itu berlangsung karena anggaran untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah, pemilu di partai itu besar, dan partai politik itu sebenarnya nggak punya dana untuk mengkader serta menciptakan pimpinan-pimpinan yang kuat, sehingga pendanaan yang kita temui itu banyak dilakukan oleh tidak jelas, pendananya itu tidak jelas. Partai politik punya uang, tapi kita tidak bisa akses dari mana, dan dananya itu cenderung disembunyikan oleh siapa-siapa saja. Nah ini kan tentu bisa artinya ada kongkang-kongkang. Kalau kita buka pasti pendananya itu adalah kelompok yang punya kepentingan dalam setiap kali kontestasi pilkada, sehingga akibatnya siapapun kepala daerah itu dia sudah punya kontrak politik dengan orang-orang yang memiliki, dan akhirnya ketika dia terpilih, dia mau tidak mau harus melanjutkan kepentingan pendananya, dan ini biasanya berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan proyek-proyek di tingkat pemerintah, dan ya pengadaan pakai pengadaan DPR. Itu makanya pasti. Berarti dimulai tidak transparansinya anggaran partai politik, karena tidak jelas sumber dari mana, sehingga perilaku korupsi terjadi dimulai dari partai-partai politik menyebar ke legislatif tersebut dipastikan itu. Nah, atas dasar penelitian sadar tadi, apa yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah? Apakah ada usulan untuk negara menjadi partai? Riset yang dilakukan terkait dengan pemerintahan anggaran politik itu sebenarnya kan dilakukan bersama-sama dengan kawan-kawan di tingkat nasional. Kalau tidak salah itu memang kita mendorong agar pemerintah mau dan mendanai partai politik agar partai politik punya dana yang independen. Artinya dia tidak terikat oleh kepentingan kelompok tertentu dan tidak terikat dengan orang-orang yang punya niat masyarakat demokrasi. Artinya ya rekomendasi yang kami tawarkan itu juga partai politik pertama terbuka pendanaan. Jadi kita bisa cek karena itu kan dana partai. Memang pemerintah mendanai sebenarnya, cuma anggarannya sangat kecil. Makanya selama kita minta pendanaan partai politik itu lebih besar. Makanya ada beberapa tahun lalu itu kalau mungkin atau seperti juga itu tempat partai politik didanai sama partai yang lihat dan macam itu. Memang pada tahun lalu itu kita rekomendasikan hal tersebut agar dengan adanya dana yang dimiliki partai politik tidak perlu melacurkan dirinya kepada kelompok-kelompok yang mungkin akan merusak kepentingan dan independensi partai politik sendiri. Selanjutnya tadi sudah disebutkan bahwasanya 2020 ini angka korupsi di Sumatera Utara itu sekitar hanya sekitar 23% dari total. Sadar melihat tadi menyatakan bukan karena sistem yang bagus, atau mungkin karena aparat yang lemah dalam hal pemerintah, ataupun karena tahun politik. Apakah sadar punya memprediksi ke depan bakal naik lagi? Kalau misalnya prediksi mungkin kalau lihat pola kita kan sadar itu melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi sejak tahun 2011. Jadi kita udah melihat 2 kali kurva yang melaju meningkat setelah pemilu dan akan menurun meningkat pemilu. Jadi kita punya prediksi bahwa setelah ini nanti mungkin di 2021-2022 kasus korupsi akan meningkat lagi akan diungkap oleh penegak hukum. Berarti ini siap-siap ya? Iya, siap-siap lah eksekutif bakal lembaga yuris akan bermain lagi sih, karena sudah ada masa-masa di mana penegak hukum harus berhenti memantau kerja-kerjaan tidak.
tadi ada dua stressing yang pertama soal korupsi dan transparan, yang kedua transparansi dana COVID-19 Sumatera. Nah, dalam beberapa pemberitaan kita melihat bahwa beberapa NGO sangat kesulitan untuk akses data bantuan yang berasal dari pemerintah atau pihak swasta dan beberapa yang sudah sempat tersalurkan oleh masyarakat. Bahkan sampai kita lihat sadar beberapa NGO melakukan aksi di kantor gubernur hanya untuk mendapatkan data tersebut. Bayangkan dengan zaman transparansi saat sekarang ini, kok masih ada juga ya perilaku pejabat pemerintah yang tidak mempublikasikan hal-hal yang semestinya terbuka untuk publik, ternyata tidak direvisikan dengan sebagaimana mestinya. Bahkan Sahdar sendiri juga sempat mensengketakan ini ke Komisi Informasi. Kalau Sahdar melihat sendiri hasil dari investigasi, apa sebenarnya terjadi terhadap penggunaan dana pandemi yang disebut hampir mencapai 1,5 triliun rupiah yang diambil dari APBD Sumatera Utara tahun 2020. Untuk penanganan pandemi, jadi ketika cerita ya, jadi ketika tanggal dewasa sampai bersama kawan-kawan pendidikan nasional membentuk tim koalisi pemantau penanganan COVID-19. Nah, pemantau penanganan COVID-19 ini sebenarnya dilakukan karena kita udah menduga bahwa setiap kali ada anggaran yang sangat besar dikucurkan oleh pemerintah pasti ada namanya itu pencari keuntungan, pemburu rente di situ. Nah, makanya dari situ ketika anggaran pemerintah tetapkan ada sekitar 200 triliun untuk penanganan COVID-19 dan di Sumatera Utara itu 1,5 dengan beberapa triliun anggaran. Dari situ Sahdar bersama teman-teman membuat posko pengaduan terkait penerimaan bansos dan penyaluran anggaran dan segala macam distribusi berkaitan dengan medis dan sosialnya. Dari pelaksanaan yang kita temukan bahwasannya pemerintah provinsi Sumatera Utara dan khususnya pemerintah itu benar-benar tidak terbuka. Sebenarnya kita paham bahwasannya hari ini kita dalam masa pandemi dan ada situasi bencana di mana pengadaan dilakukan secara cepat. Tapi itu bukan alasan bahwasannya pengadaan dilakukan di waktu gelap. Karena kan bisa tidak ada orang yang bisa mengakses ini. Kita pasti ada malah membuka ruang terjadinya korupsi. Dan hari ini terbukti dengan tangkapnya di sos. Nah, itu sudah tersangka. Ketika kita melakukan pemantauan Juli sampai Agustus lalu, kita temukan ada barang-barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai yang diberikan oleh pemerintah. Kualitas barang yang buruk, kualitas yang tidak sesuai. Artinya bahwasannya dugaan kita itu bukan dugaan yang tidak benar, tapi memang faktanya kita temukan. Pelaksanaan penyaluran bantuan juga kita lihat banyak masalah. Kenapa? Karena kita temui dilakukan banyak orang yang harusnya kita menerima malah menerima. Jadi kita buka posko pengaduan. Kita banyak menerima pengaduan bahwasanya ada yang sebenarnya tidak pantas menerima malah menerima. Karena mungkin dia dekat dengan perangkat yang lain. Ada yang harusnya tidak yang harusnya menerima, yang punya uang, tidak sesuai dengan kriteria itu malah nggak menerima. Itu banyak kita temui di daerah Kampung Baru, di daerah sudah sempat kita konfirmasi dengan dinas sosial. Baik di kota dan provinsi, malah mereka bilang mungkin bisa kita lakukan itu tim pendata belum selesai. Jadi mereka minta dibantu. Artinya penanganan COVID ini kita anggap masih belum maksimal.
baik dari sisi keterbukaan informasinya maupun pelaksanaan kegiatan. Ya kita mengetahui masalah dan telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan masalah-masalah ini. Nah, dengan anggaran yang begitu besar, kita sampai 1,5 triliun, kita mendengar bahwa Pemprov mengalokasikan untuk medis dan non medis. Yang dalam pantauan saya sendiri, yang paling banyak menyimpang itu medis atau non medis. Kalau untuk yang objek yang medis dan medis, dalam data yang ditemukan itu ada kemudian ada penyimpangan terkait item APD Itu di medis. di medis. Jadi kita kan pantau ya, data penerimaan bantuan dari nasional ke daerah. Jadi setiap harinya itu pemerintah buat grafik berapa ratus APD yang dikirimkan ke Sumatera Utara. Jadi dalam beberapa kesempatan kita temukan ada selisih APD yang diterima. Misalnya di tanggal 20 di data kita tuh ada di bulan Mei kita terima sekitar 23.000 item APD. Tapi di bulan Mei Juni jumlah itu malah menurun. Harusnya kan kita bertambah seterusnya, mulai 23.000 jadi 30.000 jadi 34.000 item gitu. Tapi ketika kita pantau di laporan malah jumlahnya menurun. Nah ini kita laporkan juga ada sekitar selisih 3.000 item APD di bulan Mei Juni yang diterima oleh Pemprov tersebut yang kita lihat malah harusnya pertama jadi berkurang. Jadi itu masalah di medis ya. Ini ada selisih barang yang harusnya bertambah malah kok jadi berkurang. Kalau untuk bantuan sosial kita temukan kayak pengurangan kualitas ya. Jadi beras yang harusnya kita lihat beras bagus malah diterima itu berasnya kayak apa gitu. Lalu itu jumlah memang lalu jumlah kita lihat ada perkembangan sekitar 0,2 ton gitu. Ada yang temuin itu dan sempat Kemarin juga sempat anggota DPR menentukan sebelumnya. Kita melihat bahwasannya salah satu anggota DPRD Sumut ketika betul-betul bertengkar pihak ketiga yang menurut. Namun kita melihat tidak tuntas, tidak tuntas sejauh mana tindak lanjut temuan itu. Nah, sadar melihat ada sesuatu di dalam proses pengadaan logistik di bantuan publik. Kalau untuk pengadaan bantuan publik itu kan terkait dengan bantuan sosial ya. Memang dari investigasi teman-teman kita temukan dosennya karena ini sistemnya kan bukan langsung vendor. Artinya tidak ada ya, maksudnya kita bukan bilang dosennya itu berkualitas, tapi karena dengan adanya penunjukan langsung vendor-vendor itu langsung menjadi kita nggak bisa menseleksi kemampuan vendor ya. Artinya masalah-masalah seperti kekurangan item, kuantitas dan kualitas barang itu jadinya adalah hal yang lumrah terjadi. Memang di masalah kita juga sebenarnya sempat bertanya kenapa tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum terkait masalah tersebut. Malah kita melihat penegak hukum bukan atau penyidikan ke masalah itu bukan jadi memang kita juga bertanya-tanya ini ada apa dengan penegak hukum di situ seperti itu. Kok udah jelas ada penyimpangan kok dilihat itu saja. Ya. Nah, kita menginformasi bahwa di daerah di luar Sumatera Utara itu belanja pengadaan telur itu transparan dilakukan, ya kan? Bahkan beberapa NGO juga bisa mengaksesnya. Gitu. Nah, di Sumatera Utara gimana? Jadi seperti kembali nih, ya. Awal cerita. Sadar bersama kawan-kawan di Unit Nasional bersama ICW melakukan pemantauan dengan cara membuka informasi data, penanganan bantuan, penyaluran
barang-barang APD maupun alat medis dan medis. Yang kita herankan itu di Sumatera Utara, kalau kita bandingkan dengan daerah lain itu terbuka. Mau baik penyaluran bantuannya dan item penggunaan anggaran. Namun di Sumatera Utara kita udah sampai harus demo, kita udah menjelaskan tadi. Misalnya kita udah coba audiensi berkali-kali dengan Humas Covid Sumut, udah masuk ke permohonan wawancara peserta itu enggak ada tertutup sama, betul-betul enggak ada terbuka. Kita sempat berdebat dengan pihak dari dinas kesehatan, misalnya mengatakan ini datanya belum selesai, jadi kita belum bisa memberikan kepada kawan-kawan. Namun kita sampaikan, Pak, di daerah lain seperti di Kalimantan, di beberapa daerah di Pulau Jawa dan di Bali, itu informasinya terbuka kok. Aceh saja yang dekat dari Sumatera Utara terbuka. Mereka lebih terbuka daripada kita. Itu informasi mudah diakses, datanya dapat bisa dilihat dan kita bisa akses informasi tersebut. Makanya ketika kita bilang masalah tersebut ya pihak yang terkait kita melakukan tidak ada respon juga. Memang sempat ya permohonan terkait penyaluran bantuan dalam APD dan lain-lain itu diberikan informasinya. Tapi informasi yang kita lakukan itu kan sebenarnya soft file data. Tapi karena hard copy yang diberikan kita disuruh fotokopi dengan jumlah yang cukup fantastis, sekitar 6 jutaan untuk biaya fotokopi saja. Jadi akhirnya kita nggak ambil. Jadi itu ada masalah juga lah. Artinya datanya mau diberikan, tapi setengah hati. Kita minta software-nya, mau dikasih copy. Kalau tidak software nggak bisa. Sementara copy itu butuh biaya yang cukup besar untuk sekitar 6 juta, 5 juta, hampir 6 jutaan. Jadi makanya di situ kita akhirnya ya kita koordinasi dengan pihak komisi informasi dari fungsioner, ya kita melakukan, namun memang akhirnya nggak selesai juga. Jadi sadar melihat bahwa untuk penanganan transparansi Satgas Covid buruk. Kita kalau bisa kita bilang, kalau misalnya kita lihat dari daerah lain ya Sumatera Utara dan Sulawesi itu buruk menyediakan sistem informasi tersebut. Sementara daerah lain dengan timeline yang sama, jadwal yang sama, mereka bisa dapetin, sementara kita nggak bisa dapetin. Padahal udah coba mulai bicara, pendekatan baik formal, permohonan melalui komisi informasi tidak digunakan. Nah, dengan adanya penangkapan terhadap Menteri Sosial terkait dengan sosial KPK, apa harapan sadar untuk Sumatera Utara dalam pengelolaan dana Covid? Harapannya di tahun 2021 pas pemerintah masih menangkap. Nah, harapan kita di tahun ini pemerintah provinsi dan Kota Medan terbuka dan mau bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan penanganan COVID-19. Kenapa? Karena ya ini ada, kita nggak tuduh pemerintah korup, tapi pasti ada oknum pemburu rente di dalam mereka yang mencari keuntungan di masa-masa bencana. Terbukti hari ini ada yang tertangkap. Kita tidak mau provinsi Sumatera Utara, daerah yang saya cintai ini malah jadi daerah yang akan istilahnya jadi sorotan dan mungkin nanti akan ada yang tertangkap dari daerah itu malu. Soalnya Sumatera Utara itu dari dulu itu terkenal dengan daerah paling buruk. Berkali-kali masuk ke daerah zona merah KPK dan selalu dalam ranking 1, 2, 3 kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Kita nggak mau itu dalam masa pandemi ini ada situasi bencana, harapannya dalam uang untuk penanganan bencana itu juga korupsi. Kita harap ya pemerintah mau terbuka dan sama-sama bekerja sama dengan masyarakat untuk membuka informasi situasi. Kedepannya karena satu pernyataan gubernur mengatakan bahwa Pemprov tetap menganggarkan COVID-19, tapi kita belum tahu berapa besarnya.
Baik, terima kasih Bang Ibrahim atas bincang-bincang siang ini. Kami bisa menyimpulkan bahwa dalam refleksi yang dengan sadar bahwa tingkat korupsi di Sumatera Utara tahun 2020 menurun sedikit karena ada tahun politik. Eh, eh, Aparat penegak hukum lebih fokus untuk melaksanakan mengawasi masalah pilkada daripada mengusut masalah korupsi itu dari kesimpulan sadar kita tingkat korupsi di Sumatera Utara. Nah selanjutnya untuk penanganan transparansi penanganan anggaran COVID serta penyaluran bantuan, sadar melihat bahwa Pemprov masih sangat buruk dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sadar berharap 2021 Pemprov lebih terbuka soal penggunaan anggaran COVID-19 ini sehingga bisa diawasi dan bisa diakses oleh masyarakat. Demikian pemirsa podcast Orbit pada bincang sore ini kita akan bertemu pada waktu dan kesempatan yang lain dengan tema dan pembicaraan berbeda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.